الحمد لله رب العالمين القوي المتين ناصر عباده المؤمنين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده أشهد أن محمدًا عبده ورسوله النبي الأمين إمام المتقين بالمؤمنين رؤوف رحيم يقول الله تعالى في كتابه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله العظيم. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah rabbil alamin. Pada hari yang mulia ini Allah masih memberikan kepada kita ketetapan iman dan Islam. Dikuatkan kaki kita, diringankan langkah kita melaksanakan ibadah salat Jumat di Masjid Al-Hurriyah yang kita cintai ini. Kita niatkan duduknya kita di tempat ini untuk menjadi hamba Allah yang lebih bertakwa, hamba Allah yang lebih mesra dalam interaksinya kepadanya. Kita bersiap-siap menjadi hamba yang lebih peduli kepada kondisi saudara kita yang hari ini mereka tersia-sia, mereka terlunta-lunta. Jamaah rahimakumullah, dalam banyak kitab hadis diceritakan dahulu pernah ada seorang wanita muslimah di Madinah sedang menjual perhiasannya di pasar Yahudi Bani Qainuqa. Ternyata sang pedagang di pasar ini berbuat iseng. Dia mengikat salah satu bagian dari pakaian wanita muslimah ini sehingga ketika wanita muslimah tersebut bangkit dari duduknya, auratnya tersingkap. Dilihat ramai-ramai oleh orang-orang Yahudi di sekitarnya dan mereka tertawa terbahak-bahak. Di saat itulah ada seorang pemuda muslim melihat peristiwa ini. Rasa cemburu, rasa ghirahnya menggerakkan tangannya untuk segera memukul sang pedagang yang iseng itu. Sang pedagang Yahudi ini pun akhirnya tewas di tangan pemuda muslim. Kawan-kawannya yang lain, orang-orang Yahudi, kemudian bersama-sama mengeroyok pemuda muslim ini sehingga dia terbunuh di tengah pasar. Peristiwa ini sampai kepada Rasulullah SAW kabarnya. Dan ternyata tidak menunggu lama Rasulullah langsung mengkomando semua kaum muslimin, tidak satupun yang absen. Semua pemuda ambil pedangnya, siapkan tombaknya, pakai baju perangnya. Hari ini juga kita menggempur Yahudi Bani Qainuqa. Seharusnya hari itu adalah hari kebinasaan semua penduduk Bani Qainuqa, karena satu orang wanita yang dipermalukan dan satu orang muslim yang dibunuh bersama-sama. Tapi saat itu kemudian salah seorang gembong munafik, Abdullah bin Ubay bin Salul, dia mencoba untuk menawar agar Nabi SAW tidak membinasakan semua kampung Bani Qainuqa. Akhirnya Nabi menurunkan sedikit hukumannya untuk Bani Qainuqa dengan syarat asal Bani Qainuqa semuanya mau berpindah meninggalkan kota Madinah untuk selama-lamanya. Dan itulah peristiwa pengusiran Bani Qainuqa. 200 tahun setelah itu, di zaman Khalifah Al-Mu'tasim, salah seorang khalifah yang ke-8 dalam urutan Bani Abbasiyah, seorang wanita muslimah syarifah. Syarifah ini berarti masih keturunannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau laki-laki kita kenal dengan nama biasanya Habib, kalau wanita Syarifah. Seorang Syarifah di Amuriyah yang saat itu dikuasai daerah Amuriyah oleh oleh pasukan Romawi. Ketika wanita ini berjalan santai di tengah
kota Amuriah, tiba-tiba ada salah seorang pasukan Romawi itu iseng juga menyingkap jilbabnya, mempertontonkan aurat wanita tersebut. Wanita yang tanpa daya ini hanya bisa menangis dan berteriak, "Wa Mu'tasimah, wa Mu'tasimah, wa Mu'tasimah." Di mana engkau wahai Mu'tasim? Di mana engkau wahai Mu'tasim? Di manakah engkau wahai Mu'tasim? Di sini seorang wanita tak berdaya dihinakan oleh pasukan Romawi. Pasukan Romawi mendengar teriakan wanita itu malah tertawa terbahak-bahak. Teriaklah sekencang-kencangnya. Mu'tasim gak akan bakal mendengarnya. Kita di Amuriah, Mu'tasim di Baghdad. Keledainya tidak akan mungkin sampai ke tempat ini. Ternyata di saat itu ada salah seorang pemuda muslim melihat peristiwa yang memilukan. Teriakan seorang wanita muslimah yang minta bantuan. Akhirnya seorang pemuda muslim ini berangkat dengan keledainya. Dari Amuriah di Turki sana menuju Baghdad. Hanya untuk bertemu dengan Khalifah Al-Mu'tasim. Diceritakan saat itu Khalifah Al-Mu'tasim sedang istirahat. Ketika ada seorang pemuda dari Amuriah menaiki keledainya masuk ke istana. Dengan tergopoh-gopoh diterimalah orang ini masuk ke istananya dan ternyata laporannya adalah seorang wanita, satu saja wanita telah dihinakan di Amuriah sana yang jaraknya ribuan kilo dari Baghdad. Khalifah Al-Mu'tasim kemudian keluar dari istananya menuju ke halaman teras istana sambil mengatakan, "Labbaiki, labbaiki, labbaik. Sungguh aku telah mendengar teriakanmu wahai ibu. Sungguh aku telah mendengar teriakanmu wahai ibu. Sungguh aku telah mendengar teriakanmu." Langsung dia kerahkan semua pasukan. Tidak peduli yang muda maupun yang tua, semuanya harus berangkat menuju Amuriah. Pasukan terbesar sepanjang sejarah Islam. Paling depannya sudah sampai di benteng Amuriah. Ternyata ekor pasukannya masih berada di kota Baghdad. Pasukan terbesar dikerahkan hanya untuk menyelamatkan satu wanita muslimah yang ternista di Amuriah sana. 6 bulan pengepungan terhadap benteng Amuriah dilakukan. 6 bulan, waktu yang tidak sedikit, waktu yang tidak sebentar. Tapi dengan izin dari Allah pada akhirnya benteng Amuriah yang berada di bawah payung pasukan Romawi itu berhasil ditaklukkan. Wanita muslimah itu berhasil diselamatkan. 30.000 pasukan berhasil dibinasakan. 30.000 yang lain dari pasukan Romawi berhasil ditawan. Ini dahulu ketika umat Islam masih di zaman-zaman kejayaan. Hari ini 1438 Hijriah. Sudah berlalu sekitar 1100 tahun yang lalu. Dan ternyata hari ini kemarin diumumkan oleh Ikatan Ulama Muslimin sedunia, Al-Yaum Jum'atul Ghadab. Hari Jumat ini adalah Jumat kemarahan umat Islam. Kenapa kita harus marah? Karena Jumat yang lalu 14 Juli 2017 untuk pertama kalinya setelah setengah abad pasukan Zionis Israel mereka menjajah Palestina, Jumat kemarin mereka benar-benar menutup Masjidil Aqsa secara total. Tidak boleh sholat Jumat dilaksanakan, tidak boleh ada azan dikumandangkan. Sampai hari ini itu masih terjadi. Apa alasannya? Apa pemicunya? Jangan tanya apa pemicunya. Karena sebenarnya ini adalah salah satu dari rangkaian misi besar Yahudi Zionis Israel untuk bisa menguasai Palestina, tanah suci umat Islam yang pertama, kiblat umat Islam yang pertama, yang telah diwakafkan dahulu oleh Amirul Mukminin Umar Ibnul Khattab untuk kita semuanya. Orang-orang Yahudi Israel itu masuk ke tanah Palestina pertama kali pada tahun 1967. Apa yang mereka lakukan 4 hari setelah mereka masuk ke Palestina? Mereka menghancurkan perkampungan Al-Magharibah yang berada tepat di samping Masjidil Aqsa.
Setahun setelah itu 1968 mereka mengambil dengan paksa tembok Burok yang dulu menjadi tempat parkirnya Burok saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan Isra dan Mi'raj. Dibuat sekarang diganti namanya sebagai tembok ratapan atau Haitul Mabka, sebagai tempat peribadahan terbesar orang-orang Yahudi di Palestina sana. Setahun setelahnya 1969 Masjidil Aqsa dibakar. Sepertiga dari masjid itu rusak berat dan diantaranya adalah mimbar Salahuddin. Mimbar Salahuddin, seorang panglima yang gagah perkasa sebagai simbol penaklukan Palestina, dibakar oleh tentara Yahudi. Dan itu terus berlanjut. Penistaan, pembunuhan, pembantaian kepada saudara-saudara kita. Dalam 5 dekade ini barangkali sudah belasan ribu atau mungkin sudah puluhan ribu saudara-saudara kita di Palestina, tidak peduli wanitanya, laki-lakinya, anak mudanya, orang tuanya, bahkan anak-anaknya, dibantai tanpa belas kasihan. Tahun 2015 yang lalu mulai dilarang, diberlakukan undang-undang pelarangan azan dengan pengeras suara di semua wilayah Palestina. 2016 undang-undang berisi tentang pembagian Masjidil Aqsa, pembagian waktu dan tempat, sehingga sudah setahun ini Masjidil Aqsa setiap harinya dari jam 7 sampai 11 itu tidak boleh dimasuki oleh saudara kita kaum muslimin, karena itu waktu yang khusus hanya untuk orang-orang Yahudi. Ditambah seluruh di hari Sabtu total hanya untuk orang-orang Yahudi. Tidak boleh kaum muslimin masuk di hari Sabtu ke wilayah Masjidil Aqsa. Dan seminggu yang lalu 14 Juli Masjidil Aqsa ditutup secara totalitas. Tidak boleh ada sholat Jumat, tidak boleh ada azan berkumandang. Lalu setelah ini kabar ini sampai kepada kita, masih adakah para mu'tasim yang siap untuk membantu saudara-saudara kita di Palestina sana? Dulu yang berteriak hanya satu orang wanita. Hari ini yang berteriak adalah satu negeri yang bernama Palestina. Bukan hanya satu wanita, ribuan wanita. Bukan hanya di Palestina, bahkan di negeri-negeri di sampingnya. Semua berteriak, mana saudara-saudara kami yang jumlahnya 1,5 miliar itu? Kenapa kami tertindas, kami dijajah, kami dibunuh, wanitanya diperkosa, tapi saudara-saudara kami tampaknya tetap cuek-cuek saja. Tidak ada reaksi apa-apa. Maka hari ini ghirah kita ditantang, iman kita diuji. Siapakah di antara kita yang masih punya rasa cinta kepada Al-Aqsa? Siapakah di antara kita yang masih punya ghirah di dalam hatinya? Minimal adalah dengan memberikan sokongan dana dan doa, karena kalau fisik pun hari ini kita tidak kuasa. Nabi bersabda dalam hadisnya, man jahaza ghaziyan faqad ghaza. Barang siapa yang memberikan persiapan, membiayai para mujahid untuk berperang, maka sebenarnya dia sudah mendapat pahala sebagai mujahid. Kita tidak bisa datang ke sana dengan fisik, tapi kita bisa datang ke sana dengan apa yang kita miliki, harta kita. Bisa kita ke sana membawa doa-doa kita. Tapi jangan sampai kita setelah mendengar berita ini malah kita berpangku tangan mendoakan saja tidak. Di mana iman kita? Benarkah kita umat Nabi Muhammad SAW ketika mata tidak menangis saat mendengar tangisan para bayi dan wanita terdengar di sana di Palestina? Kaum muslimin jamaah sidang Jum'ah rahimakumullah, sahabat Maimunah, sahabiat, seorang sahabat wanita bernama Maimunah, maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pernah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, jelaskan kepada kami, berikan fatwa kepada kami tentang Baitul Maqdis, tentang Palestina." Kata Nabi,
ardul mahsyar wal mangsyar. Tanah Syam, Palestina, Masjidil Aqsa itu adalah tanah di mana nanti padang mahsyar di sana akan digelar. Di mana nanti hari kiamat di sana akan digelar. Kata Nabi selanjutnya, fasallu fihi, ituhu fasallu fihi. Kalau kalian mampu maka datanglah ke sana dan laksanakan solat di dalamnya, di dalam Masjidil Aqsa. Kita tahu pahala solat di Masjidil Aqsa berkali-kali lipat daripada solat di masjid-masjid yang lainnya. Kemudian Maimunah bertanya, ya Rasulullah, ara'aita illam astati' an atahammal ilaih. Bagaimana kalau aku tidak mampu untuk datang ke sana ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, fatuhdi lahu zaitan yusraju fihi faman fa'ala dzalika fahuwa kaman atah. Engkau membelikan minyak yang dengan minyak itu pelita Masjidil Aqsa akan terus bersinar, pahalanya sama dengan pahala orang yang sholat di dalamnya. Mengirimkan minyak agar pelita di Masjidil Aqsa itu tetap menyala, itu pahalanya seperti orang yang sholat di dalamnya. Fama balukum, lalu bagaimana dengan orang-orang yang mengirimkan hartanya, menyokong jihadnya para mujahidin dan murabitun yang berada di Palestina sana. Maka ini hari Jumat, Jumatul Ghadab, Jumat kemarahan bagi kita kaum muslimin. Kita tidak akan rela masjid itu, Masjid Aqsa yang kita sayangi itu disia-sia, dinista saudara kita umat Islam di sana yang sudah mengorbankan darah dan air mata, mengorbankan jiwanya. Kita hanya diminta sederhana, berkorban sedikit harta, minimal sekali adalah doa. Jangan sampai di hari yang mulia ini hati kita masih terus beku. Tidak ada sama sekali doa yang terkirim untuk mereka. Tidak ada harta yang tertransfer untuk membantu saudara-saudara kita di sana. Kaum muslimin rahimakumullah. Namun apa yang akhir-akhir ini sering menyandra hati kita, sehingga jumlah kita ini banyak. Jumlah kita ini umat Islam hari ini 1,5 miliar atau lebih. Tapi kenapa kita sering dijadikan bulan-bulanan? Saudara kita di sana dihina, dinista, tapi yang lain diam saja. Ternyata Nabi sudah menggambarkan bahwa ini semua akan terjadi sejak 1430 tahun yang lalu. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud, Nabi bersabda, yushaku an tatada'a alaikumul umam kama tatada'al akalatu ala qis'atiha. Sungguh aku khawatir akan datang suatu masa nanti di mana umatku ini menjadi rebutan bulan-bulanan, dijadikan main-mainan oleh umat-umat yang lain, seperti orang-orang lapar memperebutkan satu nampan makanan. Sahabat bertanya, amin qillatin nahnu ya Rasulullah. Kok itu bisa terjadi? Apakah jumlah kami sedikit hari itu ya Rasulullah? Nabi mengatakan, bal antum yauma idzin katsir. Justru sebaliknya, hari itu jumlah kalian sangatlah banyak, banyak sekali. Walakinnakum ghusa ka ghusa isail. Tapi kalian hari itu hanya seperti buih di pinggir lautan, dibawa oleh ombak kemana-mana, dipermainkan tanpa ada satupun yang mampu bertahan dan bersuara. Lalu apa sebabnya? Kenapa umat Islam jumlahnya banyak begini, tapi tidak ada yang bersuara? Ternyata kata Nabi, hari itu umatnya sudah terjangkiti satu penyakit yang sangat dahsyat, yang sangat akut, al-wahnu. Kita sudah dijangkiti oleh penyakit al-wahn. Wa mal wahnu ya Rasulullah? Apa itu al-wahn? Hubbud dunya wa karahiyatil maut. Cinta dunia dan takut kepada kematian.
Coba kita evaluasi masing-masing kita, apakah penyakit ini sudah masuk dalam hati kita atau belum. Cinta dunia yang hari ini sampai kepada derajat yang sangat memalukan, sampai kepada level yang sangat menjijikkan. Sesama muslim saling sikut menyikut hanya karena berebut kursi dan jabatan. Hilang akhlak, hilang amanah, hilang kejujuran, hanya agar dirinya menang bisa mendapatkan uang dan dunia. Hari ini itu terjadi. Sesama muslim yang tua sudah tidak lagi menghormati, tidak lagi menyayangi yang muda. Yang muda juga sudah tidak lagi menghormati yang tua. Siapapun yang dianggap menghalangi semua ambisi, semua cita-cita dan misi, maka dia harus disingkirkan dengan segala cara. Ini penyakit yang terjadi di dalam tubuh umat ini. Selama penyakit ini belum bisa kita hindarkan dari hati-hati kita, maka selamanya kita akan melihat Masjidil Aqsa terjajah oleh Yahudi sedemikian rupa. Selama masing-masing kita masih egois dengan kepentingannya, selama kita masih lupa dengan ajaran-ajaran akhlak Rasulullah yang diajarkan kepada kita semua, jangan berharap itu Masjidil Aqsa akan bisa kembali kita merdekakan. Maka mari kaum muslimin rahimakumullah, tugas kita sangatlah berat. Amanah kita sangatlah banyak. Jangan hanya karena urusan-urusan pribadi kita kemudian saling sikut menyikut dengan kawan kita sendiri, dengan sahabat terbaik kita. Bertemu pun tiada lagi salam, ketemu pun tidak ada lagi obrolan hangat. Kalau ini terjadi, maka Masjidil Aqsa akan terlantar untuk selama-lamanya. Mari kita perbaiki kondisi kita dahulu, sambil tanpa melupakan kontribusi konkret kita untuk Masjidil Aqsa yang sekarang sudah semakin luas lukanya, sudah semakin dalam sakitnya. Mereka, saudara-saudara kita di Palestina, di Suriah, pasti akan semakin sedih. Mereka saja belum selesai urusannya. Kenapa umat Islam yang sekian banyak jumlahnya malah sibuk dengan pertengkaran pribadi-pribadi, saling menyalahkan hanya karena berbeda ormas, berbeda jamaah.